Oke, halo teman-teman, balik lagi di channelnya Lumiere Production bareng gue Bram. Dan kali ini kontennya agak beda karena kita akan nge-review barang rumahan. Simak terus. Oke, jadi konten review barang rumahan ini mungkin akan kepake buat teman-teman yang habis beli rumah atau nyewa rumah dan mulai mikir nih, kira-kira rumahnya itu mau diisi apaan atau dipasangin apaan. Jadi untuk yang pertama ini, kita akan nge-review barang rumahan yaitu Smart Door Lock dari Paloma. Nah, ini dia barangnya guys, Paloma DLP 2101. Ini adalah bagian dari Paloma DLP 2100 series. Kalau teman-teman beli, itu dapat boxnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini bisa terkoneksi ke smartphone juga, ke Android, terus di App Store juga ada. Nah, ini banyak sekali kegunaannya, nanti kita bahas yang penting-pentingnya aja. Jadi sebenarnya fungsinya itu apa sih? Yang pertama pastinya untuk keamanan ya. Dan yang kedua lebih ringkes aja gitu, lebih nyaman dipakainya. Jadi instead of teman-teman harus bawa kunci manual biasa, kita cukup pakai fingerprint. Oke, nah gitu, kebuka. Jadi kalau misalnya teman-teman fingerprint nggak pakai fingerprint, dia akan kunci, nggak akan bisa kebuka. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita pakai fingerprint, nah itu kebuka seperti ini. Nah, selain fingerprint, kita juga bisa menggunakan pin yang sudah kita setting sendiri nih, angkanya nih. Di sini kan nggak kelihatan angkanya ya. Jadi ini kalau kita tekan yang lama di sini, itu akan muncul angka-angkanya seperti ini, dan kita bisa masukin angka-angkanya nih. Coba ya, ini gue masukin angka-angka gue tadi. Set. Nah, kebuka seperti itu. Selain fingerprint dan pin yang ada di sini, kita juga bisa menggunakan ini ya, smart card-nya ya. Tinggal ditempel di sini dan dia bisa kebuka gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lagi nggak bawa baterai, kita juga lagi nggak bawa USB Type-C, terus kita mau masuk, kan nggak bisa tuh. Nah, yang kita disediakan juga kunci manualnya ini ya. Dia bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kita putar, dia jadi seperti ini, bentuknya lumayan bagus. Tapi kalau kita pakai ini sih jadinya nggak ada bedanya sama kunci biasa ya. Tapi ya ini adalah cadangan aja. Kalau misalnya baterainya udah mau habis. Tapi untuk baterainya juga dia di sini sudah ada notifikasinya. Kalau misalnya lowbat, dia akan ada alarmnya. Dan kalau kita sudah connect ke smartphone juga kita bisa lihat status baterainya berapa persen itu dari smartphone. Nah, ini tinggal dibuka lubangnya aja di sini. Nanti kita masukkan, ada lubangnya. Nanti kita buka seperti kunci biasa. Itu nanti akan terbuka pintunya. Nah, guys, untuk yang gue dapet ini di rumah gue itu dapetnya itu yang warnanya titanium grey. Garansi 3 tahun. Oke, jadi untuk fitur lainnya, ini bisa sampai 300 total access point ya, yang terdiri dari 9 admin dan 291 user. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai juga buat di kantor mungkin ya, atau di gedung-gedung yang banyak usernya. Karena bisa dipakai sampai dengan 300 total access point atau 9 admin dan 291 users. Gitu. Dan recordnya ini juga bisa kita cek di smartphone. Nah, ini untuk baterainya pakai alkalin AA 4 pieces, USB Type-C backup port, lalu ada notifikasinya kalau lowbat, dan ini juga baterainya kepakainya cukup awet. Kemudian yang ini adalah fitur-fitur untuk keamanannya ya. Jadi dia memang sudah didesain baik fisik maupun di sistemnya, itu keamanannya sudah cukup terjaga. Oke, kemudian gue juga mau bahas untuk materialnya ya. Ini sih untuk yang DLP 2101 ini memang sudah bagus banget ya materialnya. Ini udah kelihatan lumayan premium ya. Ini dari gua nggak tahu nama materialnya, tapi yang pasti dia warnanya agak ngedove gitu, warna titanium. Ini udah keren sih kalau menurut gua dari segi desainnya. Nah, ini juga gua mau bahas, dia juga di bagian sini dapat dari mereka ya. Ini juga udah 3 kuncinya ya, lubang kuncinya ada 3, jadi yang otomatis ini juga akan memberikan keamanan yang lebih bagus.
Oke, jadi ini adalah tampilan bagian dalamnya ya. Jadi ini kalau misalnya kita mau buka, itu settingan dalamnya harus di setel ke arah sini. Tinggal kita ada tombolnya di sini, tinggal kita tekan ke bawah, dia akan ngebuka. Gitu. Tapi kalau misalnya kita di rumah kita lagi banyak anak kecil, takutnya banyak yang bisa keluar masuk sembarangan, jadi kita kunci ke sini. Nah, begini settingannya. Ini walaupun kita tekan tombol yang di sini, itu kita buka, dia akan tetap kunci. Gitu. Tapi kalau misalnya kita udah setting seperti ini, kalau kita nggak tekan tombolnya, tetap nggak bisa kebuka sih guys. Gitu. Nah ini ya guys, jadi kerennya lagi kita bisa pakai aplikasinya di sini Tuya Smart ya, yang kalau kita udah daftarkan itu otomatis dia udah di sini ada pilihannya, sudah kita link kan, kita klik lagi di sini. Nah ini adalah smart lock-nya. Kalau misalnya ada yang masuk, kita udah bisa dapat notifikasi dari handphone. Kayak tadi gue tes berkali-kali itu handphonenya getar terus, yang pastinya bisa disetting juga getar atau enggaknya. Kemudian di sini juga kita ada settingan, ada bisa tampilan baterainya berapa persen. Kemudian di sini yang kerennya juga kita bisa setting untuk temporary password ya. Kalau kita tekan di sini temporary password, itu kita bisa tes. Ini tadi gue udah coba sekali tes. Jadi kita bisa setting passwordnya ini berlaku dari kapan sampai kapan, misalnya 10 menit atau 1 hari. Jadi misalnya kita lagi ninggalin rumah, terus kita tahu ada teman yang mau datang atau saudara yang mau datang, kita bisa infoin ke mereka password yang ini. Dimana setelah kita udah lewat masa settingannya itu, misalnya kita bikin 10 menit, kalau udah lewat 10 menit itu udah invalid. Kayak ini tadi gue pasang jam 12.03 sampai jam 12.10, sekarang udah jam 12.57, itu udah invalid gitu, udah nggak bisa dipakai password yang tadi. Dan ada satu lagi nih fungsi dari aplikasi ini. Jadi kalau misalnya kita lagi di luar rumah dan kepepet banget, ada saudara atau ada orang tua yang datang, kita bisa pakai ini remote dynamic password. Jadi ini kita bisa minta password one time password ya. Passwordnya 1 kali aja, hanya untuk 1 kali aja, dan bisa bertahan hanya sampai dengan 5 menit. Jadi misalnya orang tua kita sudah datang, kita tinggal di sini tekan si remote dynamic password, nanti akan dikasih password ini. Nanti di smart lock-nya kita setting juga sedikit, tinggal tekan angka 9 dan pagar, terus nanti dia akan mendapatkan password ini ke dalam si smart lock-nya. Terus si orang tua atau saudara kita tinggal masukin angka ini, 8 digit ini, kita ketik, kita input, bisa masuk dia. Tapi ini cuma bisa pakai 1 kali, dan setelah 5 menit itu sudah nggak bisa pakai lagi. Oke guys, jadi mungkin segitu aja review kita untuk Smart Digital Lock atau Smart Door Lock Paloma tipe DLP2101. Kemarin gue udah tanya ke orangnya, itu harganya saat ini retailnya adalah di harga 5,9 jutaan, tapi lagi ada diskon 40 plus 20%, jadi di harga 2,8 jutaan. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, mungkin bisa komen di bawah, nanti gue bisa infokan nomor dari tim Palomanya. Tapi guys, gue juga udah ngobrol-ngobrol sama orangnya, jadi untuk tipenya itu kan di Paloma ini banyak sekali untuk Smart Digital Lock-nya. Jadi untuk tipe yang lebih tinggi dari ini juga ada, tipe yang lebih premium, atau tipe yang di bawah ini juga ada, yang pasti harganya juga lebih murah, lebih terjangkau. Itu juga banyak gitu ya. Mungkin bedanya cuma di fiturnya agak lebih sedikit, dan di materialnya aja mungkin yang agak lebih di bawah yang tadi. Tapi kalau untuk fitur-fitur utamanya seperti fingerprint, lalu ada pin segala bisa masuk, itu kayaknya sih di semua tipe itu pasti hampir semuanya tersedia gitu. Jadi banyak pilihannya untuk di Paloma ini. Oke guys, mungkin segitu aja dari gua kali ini. Sampai jumpa di konten review barang rumahan berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Bye.